Jadi teman-teman, di sini siapa yang sudah bisa memanfaatkan waktunya dengan baik? Oke. Jadi poin pertama, target dalam hidup. Setiap orang pasti mempunyai target dalam hidupnya, seperti teman-teman semua. Targetnya yaitu masa depan, misalnya menyelesaikan S1 dengan cum laude atau semester. Akan tetapi yang sering menjadi persoalan adalah kesulitan orang dalam mencapai target tersebut. Misalnya, ada yang tahu kesulitan orang dalam mencapai target hidupnya itu seperti apa? Misalnya, orang percaya diri, dia mau 7 semester, tapi dia itu mental block, ragu-ragu, takut. Dan masalah yang paling terpenting yaitu dia tidak bisa memprioritaskan apa yang penting, mana yang penting dan mana yang produktif. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan sebuah perlengkapan alat yang sangat sederhana untuk membantu teman-teman dalam menentukan dan memprioritaskan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Jadi di sini sudah ada sebuah wadah yang transparan. Saya meminta 3 orang relawan membantu: Alex, Klaus, dan Anfian. Semoga dengan alat dan bahan yang sederhana ini bisa membantu menjelaskan. Di sini juga ada batu, ada kerikil dan pasir. Ada water. Jadi silakan pilih. Di situ sudah terdapat sebuah wadah yang transparan. Kita yang pertama mengisinya itu batu. Isinya sampai penuh. Baik, coba teman-teman lihat wadah tersebut. Apakah wadah tersebut terlihat penuh? Tidak. Masa tidak? Tidak. Sekarang giliran kerikil. Taruh. Ya, apakah sudah terlihat penuh? Sekarang giliran pasir. Sekarang apakah wadah tersebut terlihat penuh? Terima kasih untuk relawan. Silakan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari hal ini? Kalau ada, saya berikan dia aja. Ada bawahnya. Siapa? Dari 2 kelompok ini ada yang bisa? Silakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman aku. Masih ada yang lain ingin memberikan kesimpulan?
wadah ini ibaratkan kehidupan teman-teman semua, yaitu kegiatan sehari-hari atau rumah kalian, diri kalian sendiri. Dan batu merupakan hal yang paling utama, paling penting dalam diri kalian, misalnya orang tua, masa depan, kesehatan, dan finansial. Dan kerikil yaitu kebutuhan sehari-hari, yaitu contohnya makanan, pakaian, dan motor, skincare, dan lain-lain. Dan yang pasir merupakan hal yang tidak begitu penting, misalnya main game, TikTok, dan duduk nongkrong di kafe di mana-mana, merupakan hal yang tidak penting. Jadi misalnya kalau kalian mengisi kerikil duluan, apakah batu tersebut bisa penuh, bisa terisi semua? Kalau kerikil dan pasir duluan, Tidak, Pak. maka kesimpulannya, ketika kalian mengisi kehidupan kalian, kegiatan kalian sehari-hari hanya dengan bermain game atau dengan jalan-jalan tanpa mementingkan poin penting dalam kehidupan kalian seperti orang tua, masa depan, maka Anda akan kehilangan separuh batu, yaitu misalnya kalian hanya menghabiskan waktu dengan bergosip sampai berlarut-larut, paginya tidak ke kampus karena mengantuk. Ujung-ujungnya Anda kehilangan kesehatan, KB rendah, kemudian di KRS juga ada alfa, dan juga itu akan pengaruh terhadap IPK kalian. Untuk lebih mengerti, saya sudah menyiapkan sebuah video supaya membuat teman-teman mungkin ini bisa didengar, bisa. Ini Pak, ada speaker dia. Hanya 3 menit. Dari penjelasan yang tadi saya buat, mungkin dengan video ini teman-teman bisa lebih mengerti. Halo, selamat kembali di studio. Kembali berjumpa dengan kami di sesi Kita Inspirasi ini, yang kami yakin ada pelajaran yang bisa sahabat semua petik dari kisah ini. Ini dia ceritanya. Seorang dosen berdiri di depan kelas dengan membawa sebuah toples besar transparan yang kosong. Dia kemudian mengisi toples itu dengan beberapa batu seukuran kepala tangan. Dosen itu kemudian bertanya kepada para mahasiswanya, apakah toples ini sudah penuh? Para mahasiswa menjawab bahwa benar toples itu sudah penuh. Si dosen kemudian menambahkan kerikil kecil ke dalam toples sambil sesekali menggoyang-goyangkan toples agar kerikil-kerikil kecil tadi bisa menyebar dengan sendirinya dan mengisi celah toples yang ada. Kemudian untuk kedua kalinya si dosen bertanya, apakah toples ini sudah penuh? Para mahasiswa menjawab hal yang sama dengan sebelumnya bahwa benar toples itu sudah penuh. Si dosen lalu menuangkan pasir ke dalam toples untuk mengisi ruang kosong yang tersisa. Untuk ketiga kalinya si dosen menanyakan pertanyaan yang sama, apakah toples ini sudah penuh? Para mahasiswa menjawab bahwa saat ini kondisi toples sudah benar-benar penuh. Si dosen lalu menjelaskan bahwa toples diibaratkan dengan kehidupan seseorang, dan batu merupakan hal terpenting yang kita lakukan, dan sebagian besar hidup kita membutuhkannya, seperti keluarga, jaga kesehatan, atau terus belajar hal-hal baru. Sedangkan
Tulis pendapat kamu di komentar, like dan share jika bermanfaat. Sampai jumpa. Oke, baik teman-teman, apakah bisa mengerti? Bisa. Dan kesimpulannya, kita harus bisa memprioritaskan dan memilah mana yang penting dan mana yang kurang penting dan mana yang tidak penting. Pertanyaan refleksi untuk teman-teman, apakah dalam kehidupan teman-teman sudah bisa mampu memilah mana yang penting dan mana yang kurang penting, ataukah masih dalam zona nyaman, yaitu keasikan main game dan lain-lain? Silakan merefleksikan diri sendiri. Oke, kesimpulannya, dalam menyelesaikan target dan tujuan hidup, kita harus dapat memilah mana yang menjadi prioritas dan mana yang bukan prioritas. Jika tidak membuat skala prioritas, maka dapat berujung pada pencapaian yang melenceng dari tujuan utama. Oke, selanjutnya memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang inklusif. Apakah teman-teman sini sudah memanfaatkan waktu dengan baik? Apa alasannya? Kenapa teman-teman belum memanfaatkan waktu dengan baik? Noya bisa berikan alasannya kenapa? Sering lupa ya. Oke. Jadi saya minta kepada teman-teman siapkan sebuah kertas kosong, lalu tulis kegiatan kalian dari pagi sampai malam. Apa yang kalian lakukan? Apa saja yang jadi kegiatan utama? Saya berikan waktu 2 menit. Untuk membacakan 3 media sehat. Silakan. Satu perempuan, satu laki-laki. Dengan pokoknya sukarela. Maju ke depan. Satu laki-laki. Kalau tidak ada yang mau, saya tunjuk. Novan. Silakan. Apa? Oh, jangan cerita itu. Oke, baik. Di sini kita sudah ada 2 teman yang ingin membacakan kegiatan dia sehari-hari di kos atau di rumah. Silakan dari laki-laki dulu. Baik, terima kasih teman-teman. Aktivitas keseharian saya bangun pagi jam 6. Dengar supaya Bangun pagi jam 6. Setelah bangun langsung pegang HP untuk melihat informasi grup. Setelah itu beberapa menit coba nasi. Setelah coba nasi 6.30 persiapan mandi. Setelah mandi sarapan. Setelah sarapan pagi dan bersiap untuk ke kampus. harap benar. Setelah beberapa jam di kampus mengikuti kegiatan perkuliahan, langsung pulang ke kos. Kalau diberikan tugas dari ibu bapak dosen, Harap tenang. sampai di kos, coba kembali nasi. Tenang, Kembali nasi, piring bekas makan tadi pagi.
setelah nasi masak, Beli lauk. beli lauk, dan makan siang. Di sekitar jam 1 atau jam 2 itu jam istirahat siang, tidur siang. Kalau ada Pak Rusdi memberikan tugas, jam 4 atau jam 5 itu sudah memberikan tugas. Sore jam 4 biasa. Jam 4 kalau memang tidak ada bertugas, jam 4 mau kerja. Nah, setelah ngopi, mandi, jam malam, coba rasa. Setelah makan, Tenang. setelah makan tidur. Oke, baik. Kita berikan. Jadi pertanyaannya, manakah kegiatan yang paling penting dalam satu hari? Menurut teman-teman, Karena saya di pos aktivitasnya yang paling penting. Jadi saya di pos ya. Kalau ada tugas kerja, kalau tidak ada ya seperti kami di pos. Oke, baik. Tekan. Jadi Taman Novan sudah mengisi. Jadi begitulah kegiatan seharian teman kita Novan di kos. Dia mengisi waktu luangnya dengan kopi, kalau ada tugas orang yang mengerjakan tugas. Sekarang selanjutnya untuk teman Fiani, silakan. Baik teman-teman, saya menceritakan kegiatan saya sehari-hari di asrama. Bangun pagi jam 4:30, rapikan tempat tidur, mandi, pergi misa pagi. Pulang misa sekitar jam 6:30, saya cok nasi. Setelah itu ke kampus. Ke kampus biasanya sampai jam 12, tidak jam 10. Setelah pulang dari kuliah, saya makan siang. Setelah itu istirahat siang. Sorenya aktivitas kami di asrama biasanya membersihkan got, dapur, dan teras di lorong-lorong asrama. Setelah itu sore kami olahraga dan sehat, biasanya turun ke bawah lapangan. Setelah pulang ada keluar mandi habis kami doa sore. Setelah doa kami mulai masak, beli lauk, ada yang beli di depan, ada yang sudah masak baru saja. Setelah kami makan, kami belajar habis, tidur kembali. Baik, tentang untuk teman Fiani. Pertanyaan untuk teman-teman, apakah dari cerita kegiatan sehari-hari teman Fiani di asrama, apakah dia sudah mengisi waktunya dengan baik atau belum? Sudah. Belum sedikit, setahun. Contohnya? Dari kegiatan yang dibuat di asrama. Dia mengisi kegiatan yang penting itu belajar. Terus? Oke. Apakah teman-teman juga sama seperti Fiani berdoa ke gereja? Jadi begitulah kegiatan keseharian teman kita Fiani dan Novan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Jadi untuk teman-teman silakan. Teman Desi silakan merefleksikan kembali kegiatan sehari-hari kalian di kos. Apakah sudah diisi dengan waktu yang baik, dengan waktu yang positif atau belum? Oke, sini ada gambar
dari gambar tersebut pasti teman-teman sudah tahu manakah yang mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif. Belajar. Kalau teman Dedi melihat gambar ini, mana yang mengisi waktunya dengan hal yang positif? Olahraga, tidur. Oh tidur. Belajar, olahraga, tidur. Oh tidur juga hal yang positif. Ya. Kalau teman Ima melihat gambar sini, mana yang dia mengisi waktunya dengan hal yang positif? Tidur. Sukses. Baik. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan, penting sekali untuk memanfaatkan waktu dengan Berdiri. baik. Kesimpulan, penting sekali untuk memanfaatkan waktu dan kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat mendukung pencapaian target atau tujuan hidup kita. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam memanfaatkan waktu secara positif, yaitu bisa dengan mengembangkan hobi, menciptakan kegiatan baru yang bisa memberikan keuntungan, olahraga dan makan. Baik, terima kasih. Tentang untuk Oke. Jadi begitu teman-teman. Untuk supaya teman tidak kehilangan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan teman-teman seperti filosofi batu, kerikil, dan pasir, teman-teman juga harus mampu merefleksikan diri agar bisa memanajemen waktu dengan baik dan memilah mana yang penting dan mana yang kurang penting. Oke, sekian dari saya materi hari ini. Sekian dan terima kasih.